Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Kesempatan yang baik sekali siang hari ini saya ada kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu mengenai pencegahan COVID-19. Jadi perkenalkan, nama saya Lim Jian Fuk, saya dari Prodi Occupational Health Institute. Boleh dipanggil Lim, boleh dipanggil Jian Fuk, Mas, Bang, Dok juga boleh ya, Mbak aja belum boleh. Nanti ada beberapa materi yang saya sudah share sebelumnya, kemudian juga di bagian akhir nanti ada reference yang nanti Bapak Ibu bisa pergunakan untuk melihat source-nya. Oke. Jadi pada dasarnya yang kita coba untuk sampaikan adalah bahwa sekarang ini kita sedang dalam kondisi pandemi untuk serangan COVID-19. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2, di keluarga dari coronavirus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan hewan. Nah, kalau pada manusia, umumnya infeksinya itu adalah infeksi pada saluran nafas. Penyakitnya mulai dari penyakit ringan seperti batuk pilek hingga kondisi yang lebih berat. Kita juga pernah mengalaminya sebelumnya, itu MERS, Middle East Respiratory Syndrome, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, serangan SARS terdahulu, itu virusnya disebut sebagai SARS-CoV-1. Nah, yang sekarang ini adalah SARS-CoV-2. Kenapa? Karena hasil pemeriksaan virusnya sendiri itu memang sangat menyerupai dengan SARS yang menimbulkan serangan sebelumnya. Nah, coronavirus ini merupakan virus zoonotik, artinya apa? Dapat ditularkan dari hewan kepada manusia. Beberapa hewan, diantaranya seperti unta, kucing, atau kelelawar ya, yang kebetulan dia mengandung coronavirus, saat ini diduga ya dapat menginfeksi manusia. Jadi mereka sifatnya sebagai reservoir. Kondisi hari ini informasi terakhir yang dapat saya peroleh untuk Bapak Ibu adalah yang pertama dari data WHO per 23 Maret 2020, kita punya 330.000 lebih kasus konfirmasi, artinya positif dengan COVID. Ada sekitar 14.500 kematian secara global, sementara di Asia Tenggara sendiri kasus confirm ada 1.776 dengan 58 kematian. Ini Southeast Asia region. Jadi kalau misalkan dijumlahkan angkanya dapatnya 14.500. Nah, kemudian di Indonesia bagaimana? Nah, ini situasi di Indonesia update hingga 23 Maret 2020 kemarin pukul 17. Kita punya 2.483 spesimen yang diterima. Yang terkonfirmasi positif ada 579. Unfortunately kita punya 49 kasus meninggal dengan 30 sembuh dan 500 kasus dalam perawatan. Saat ini WHO menetapkan bahwa di seluruh dunia, di belahan dunia manapun adalah resiko tinggi untuk penularan COVID. Daerah-daerah yang ditengarai terjadi transmisi lokal, artinya penularan itu dari orang per orang pada area yang sama. Itu ada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Ini datanya tersedia di sini. Untuk mengakses informasi ini ada di www.infeksiemerging.kemkes.go.id. Oke, saya akan share sedikit mengenai bagaimana si virus tadi ini bisa bagaimana virus tadi ini bisa menular dari satu orang kepada orang yang lain. Jadi transmisinya adalah melalui dua jalur utama penularan, yang pada prinsipnya itu adalah mengenai masalah droplet. Jadi yang pertama ini adalah dropletnya itu langsung tiba di permukaan tubuh kita. Jadi misalkan kayak gini, droplet respirasi itu pada saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara itu ada percikan cairan yang keluar. Nah, percikan tadi itu bisa mengandung virus dari orang yang sudah terinfeksi. Kalau pada saat saya misalkan berbicara sekarang ini, kemudian di hadapan saya ada orang lain, kemudian saya batuk atau saya bersin haciu gitu ya, kemudian ada yang muncrat ke depan, maka itu dropletnya langsung bisa tiba, entah langsung terhirup atau entah masuk lewat mata atau mulut. Sementara
Kalau kemudian misalkan saya batuk, atau bersin, kemudian saya tutupi dengan telapak tangan saya, kemudian telapak tangan saya memegang, katakanlah misalnya permukaan meja atau mouse, atau saya membuka pintu, maka mungkin virus yang tadi ada di dalam badan saya keluar di droplet, nyampe di tangan, dia akan tiba di pintu. Pada saat pintu tadi ini pegangannya dipegang oleh orang lain, atau pada saat saya bersalaman dengan orang lain, maka akan ada perpindahan transmisi dari virus tadi. Droplet itu dapat mencapai jarak tertentu, ya, pada umumnya 1 meter. Dan karena ukurannya yang cukup besar, maka droplet tadi itu dia tidak bertahan lama, dia tidak melayang-layang di udara, gitu ya. Dia harus mendarat pada suatu permukaan. Jadi prinsipnya dari penularan tadi ini adalah si droplet. Sumber kontaknya itu dari mana? Macam-macam, ya. Ini kalau benda mati itu dari pegangan pintu, meja kerja, ya, keyboard, mouse, komputer, telepon genggam, uang, dan sebagainya. Kemudian sering juga ada pertanyaan, kan? Bisa bertahan berapa lama sih virus tadi ini di luar tubuh manusia? Virus ini memang dia harus bertahan hidupnya itu hanya pada sel yang hidup. Nah, tapi ada penelitian, publikasi ini saya ambil dari Health Protection Scotland dan Public Health Inggris, disebutkan bahwa dalam kondisi yang tertentu, ya, coronavirus ini dapat bertahan pada benda mati dan mampu, ya, menginfeksi kembali itu sampai dengan 5 hari. Jadi pada suhu yang tertentu, pada kelembapan yang tertentu, juga mungkin permukaannya kondisinya itu memungkinkan untuk dia bertahan hidup. Nah, dia bisa survive up to 5 hari. Ya, tapi mostly dalam hitungan jam atau 1 hari dia sudah tidak dapat bertahan. Siapa yang beresiko untuk terinfeksi? Semua orang saat ini, ya. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap infeksi COVID, tapi justru ada beberapa orang atau kelompok orang yang lebih rentan daripada yang lain. Itu, ya. Jadi orang-orang tua, orang dengan penyakit tertentu, kemudian anak-anak kecil, mereka relatif lebih rentan terhadap infeksi COVID. Bagaimana gejalanya? Nah, ini gejalanya itu mulai dari yang paling ringan, ya, seperti pilek, hidung tersumbat, batuk kering, ya. Tapi dapat saya sampaikan di sini bahwa keluhan seperti pilek, hidung tersumbat ini lebih menyerupai flu-like illness, gitu, ya, flu-like illness. Jadi berbagai macam penyakit flu, influenza, gejalanya seperti ini, pilek, hidung tersumbat. Nah, kemudian beberapa akan mengalami gejala yang lebih berat, ya, seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, ada sesak nafas, ada kesulitan bernafas, dan kemudian sejumlah orang penyakitnya ini menetap dan terus bertambah berat sehingga dia butuh pertolongan yang lebih intens, makanya harus dirawat di rumah sakit. Beberapa yang tidak beruntung akan meninggal dunia karena infeksi yang berat ini. Nah, ini tadi beberapa tanda dan gejalanya, ya, bersin, batuk, sakit kepala, kemudian kalau dia sudah sampai lebih berat lagi, bisa gagal organ. Gitu, ya. Nah, WHO memberikan catatan di sini bahwa virus biasanya mulai dengan demam. Infeksi ini yang paling umum, yang mencurigai ke arah COVID-nya, kemudian batuk kering, kemudian lanjut dengan sesak nafas. Nah, sejumlah kasus yang sudah pernah terjadi lalu dirangkum, ya, oleh European Center for Disease Prevention and Control. Kira-kira tanda, gejala, dan inkubasinya itu seperti ini. Pada sekelompok orang dengan tes laboratorium yang positif, ternyata gejala demam itu dijumpai pada 88% kasus. Jadi artinya memang 9 dari 10 orang yang positif itu mengalami demam. Kemudian 68% gejalanya adalah batuk kering. Rasa lelah 38%, batuk bertahap ini 1 dari 3, sesak napas 19, dan kemudian keluhan-keluhan yang lain yang flu-like illness. Pada pelajaran dari kasus yang di Cina, ya, dari seluruh kasus yang diidentifikasi,
80%-nya ini mengalami sakitnya ringan sampai sedang. Ya, ini fortunate, artinya untungnya begitu ya. 80% sakitnya ringan sampai sedang. 13,8% mengalami sakit yang lebih berat. Sementara 6,1%-nya ini sakit beratnya berat banget, sehingga kita sebutnya sebagai critical. Ya, mereka bisa mengalami serangan yang sangat berat, mengancam jiwa. Kenapa? Karena bisa gagal nafas, bisa sepsis. Sepsis ini adalah infeksi yang luas ya di dalam tubuh, kemudian juga mengalami kegagalan organ yang lebih dari satu, makanya dibilang multiple. Bisa gagal nafas, bisa gagal jantung, ya, bisa gagal sirkulasi dan seterusnya. Jadi ada 6,1% yang kritikal. Kemudian inkubasi ini apa inkubasi? Nah, inkubasi ini kira-kira kalau bahasa mudahnya kayak gini. Sejak virus tadi itu menginfeksi seorang manusia, masuk ke dalam tubuh kita, berapa lama kira-kira gejala tadi itu muncul, gitu ya, gejala-gejala yang ada di sebelah kiri sini. Nah, diperkirakan periode inkubasinya itu sekitar 14 hari. Ini yang kemudian menjadikan dasar bahwa orang-orang yang diduga berkontak atau tertular itu harus melakukan karantina atau isolasi selama 14 hari karena diharapkan gejalanya nggak muncul. Oke, Sarip. Halo. Ya, thank you ya. Ya, kasih Sarip. Oke. Saya akan lanjut dengan beberapa frequent asked question yang paling sering ditanyakan. Jadi ini ada fakta-fakta, ada mitos-mitos, ada benar atau salahnya gitu ya. Ini saya ambil semuanya dari sumbernya dari WHO. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering adalah, Dok, kalau kelainan yang diakibatkan oleh COVID ini kan yang berat-berat itu salah satunya pneumonia, Dok. Apakah kita bisa vaksin aja pneumonia, terus kemudian kita terlindungi dari coronavirus? Jawabannya tidak, Bapak Ibu ya. Karena pada pneumonia yang dilindungi oleh vaksin itu disebabkan oleh hemophilus influenza misalkan ya, HIB atau vaksin yang memang diperuntukkan untuk pneumokokus gitu. Jadi bukan pneumonia karena coronavirus. Jadi pneumonia ini kan penyakitnya. Nah, penyebabnya bisa beberapa. Salah satunya coronavirus. Nah, coronavirus tadi ini tidak dapat dicegah dengan vaksin pneumonia, ya. Kemudian yang kedua, nah sekarang ini kan semua lagi berlomba-lomba nih nyari-nyari termometer. Terus kemudian di berbagai tempat sekarang ini memberlakukan pemeriksaan suhu gitu ya, yang dipakai termogan yang ditembak ke dahi gitu misalkan. Efektif apa enggak sih gitu. Nah, kita lihat tadi bahwa 88% orang yang confirm positif itu gejalanya demam gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berlakukan ini untuk semua ya, kita besar harapannya bahwa kalau misalkan kita nemuin orang yang demam itu kecurigaan kita itu terhadap orang tadi bisa cukup beralasan dalam kondisi ini. Jadi in detecting people infected with new coronavirus, ini jawabannya di sini ya cukup efektif gitu ya. Efektif in detecting people who have developed a fever ya. Cuma perlu diingat tadi bahwa masih ada 10-12% orang yang tidak demam ya. 12% orang yang tidak demam tapi ternyata sudah terinfeksi. Tapi setidaknya ya kita bisa nangkep ya, 80% lebih. Ya, kalau misalnya demam bisa jadi disebabkan oleh coronavirus. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, nggak mesti bahwa orang yang demam pasti coronavirus ya, gitu. Tapi sekarang karena memang kondisinya sedang pandemi, begitu jebret 38 derajat gitu ya. Kita harus memiliki awareness gitu ya. Kemungkinan coronavirus ini tidak dapat diabaikan saat ini. Gitu. Jadi dia termasuk salah satu DD yang penting. Kemudian ini fakta ya. Jadi faktanya adalah bahwa coronavirus ini dapat ditransmisikan di berbagai jenis wilayah. Ya, mau wilayah yang panas, mau wilayah yang lembab, intinya dia bisa ditransmisikan. Jadi kalau ada yang bilang di negara-negara tropis yang humidity-nya tinggi, kita nggak mungkin ketularan. Tidak ya, karena sekarang sudah terbukti ratusan negara itu mengalami infeksi corona gitu. Kemudian ini fakta juga bahwa hawa dingin
salju itu tidak dapat membunuh coronavirus gitu ya yang saat ini COVID-19. Jadi ini fakta, sehingga balik lagi ke kisah yang tadi, bahwa negara yang panas, negara yang dingin, dua-duanya tetap beresiko gitu ya. Karena hawa yang dingin kemarin waktu kejadian pertama kali di Wuhan itu kan mereka sedang suhunya dingin gitu. Jadi tetap beresiko untuk terkena infeksi. Terus lagi nih, ada lagi pertanyaan kayak gini. Kan virusnya bisa mati ya kalau kena panas. Bagaimana kalau kita berendam aja nih, gitu, berendam di rendaman air panas, gitu ya. Siapa tahu kita bisa mencegah masuknya coronavirus ke dalam tubuh kita, ya. Nah, jadi mandi pakai air panas atau berendam pakai air panas itu tidak mencegah kita, ya, tidak mencegah kita dari ketularan, gitu. Karena suhu tubuh kita itu kan 36, 37 derajat Celcius ya. Nah, virus coronanya sendiri itu kan matinya suhunya tinggi. Apa iya kita mau mandi pada suhu katakanlah 60, 70, 80 derajat Celcius kan nggak mungkin gitu ya. Jadi yang ada malah kita nanti bisa celaka karena mandi dengan suhu yang terlalu tinggi seperti itu. Tapi mandinya sendiri itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Berikutnya, gimana nih kalau misalkan saya makan bawang putih? Kayaknya bisa deh mencegah infeksi dari corona ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa makanan-makanan sehat ya, entah bawang putih, entah jahe gitu ya. Ya kemarin juga banyak di Indonesia itu pada prinsipnya memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Ya, bisa memiliki kandungan antioksidannya gitu ya. Cuma yang belum ada adalah bukti ilmiah atau evidence ilmiah yang menyebutkan bahwa orang yang mengkonsumsi bawang putih tadi itu ternyata terbukti terlindungi dari coronavirus gitu. Saat ini belum ada buktinya gitu, sehingga jangan kemudian panik gitu kan ya, wah saya mesti makan sehari bawang putih 2 kilo, 3 kilo gitu ya, itu tidak tepat gitu ya, karena belum ada buktinya untuk memberikan perlindungan. Ini yang tadi sempat saya singgung. Apakah coronavirus affect older people? Bisa mengenai orang tua nggak? Atau apakah orang-orang lebih muda lebih rentan gitu ya? Jadi pada prinsipnya semuanya kena. Dalam rentang usia berapapun bisa kena. Justru orang-orang tua kemudian punya underlying disease tertentu, udah punya gangguan jantung, sudah punya gangguan paru, gitu ya. Sebelumnya itu mereka lebih rentan. Misalkan di sini disebutkan ada asma, diabetes, ya sakit jantung, mereka jauh lebih rentan untuk mengalami serangan coronavirus ini dan perjalanan penyakitnya, gitu ya, bisa lebih berat seperti itu. Oleh karenanya sekarang ini memang kita diharapkan untuk benar-benar bisa menjaga orang-orang dalam kelompok rentan tadi ini, gitu, supaya mereka jangan sampai terpapar dengan virusnya. Lalu tanya lagi, apakah kalau misalkan kita sakit, kita bisa pakai antibiotik aja nih untuk mencegah, gitu ya, sekaligus mengobati coronavirus? Enggak ya, karena antibiotik ditujukan untuk mengobati bakteri, bukan untuk mengobati virusnya. Terus kemudian belakangan ini juga lagi heboh nih, karena baru diumumkan bahwa nanti akan menggunakan kloroquine, hidroksikloroquine gitu misalkan, berarti kita semua ini apa perlu beli aja ya? Kita beli itu semua kloroquine, hidroksikloroquine di Indonesia banyak, kita minum untuk pencegahan. Ini juga tidak tepat, Bapak Ibu. Jadi kloroquine, hidroksikloroquine tidak digunakan untuk pencegahan terhadap COVID-19. Jadi baik pemerintah kita di Indonesia maupun studi-studi yang ada di luar negeri belum ada yang memberikan rekomendasi penggunaan kloroquine dan hidroksikloroquine sebagai obat untuk melakukan pencegahan. Tapi sebaliknya untuk konteks pengobatan dalam situasi tertentu, ya tenaga-tenaga medis yang berkompeten itu menggunakan based on experience dari negara lain.
gitu ya. Jadi ini saya urge banget ke Bapak Ibu untuk tidak mengkonsumsi, tidak membeli gitu ya, apalagi beli terus diminum sendiri gitu, itu sangat tidak direkomendasikan. Lalu ada nggak obatnya kalau misalkan sekarang kita kena coronavirus? Hingga saat ini belum ada Bapak Ibu obatnya yang spesifik untuk coronavirus. Jadi sifatnya memang sekarang ini kita mencoba menggunakan dengan obat-obatan yang sudah yang mungkin memiliki efek yang kita harapkan gitu ya, simptomatis, terus kemudian antivirus yang digunakan untuk virus-virus yang lain yang memang sudah sempat gitu ya, dipergunakan oleh negara-negara lain yang juga terdampak seperti di Indonesia. Tapi at the moment memang tidak ada obat yang spesifik saat ini. Nah, ini sebagai take home message Bapak Ibu mengenai bagaimana kita bisa mencegah ya. Jadi COVID tadi kita udah tahu bagaimana transmisinya, terus kemudian bagaimana gejalanya, terus kemudian kita harus ngapain gitu ya setelah tahu ini. Jadi WHO sangat merekomendasikan itu yang saya dapat sampaikan pertama adalah di sebelah kiri sini ya. Jadi sebelah kiri di layar Bapak Ibu itu adalah melindungi diri kita sendiri, yang di sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah melindungi orang lain. Jadi kita nggak boleh egois nih, kita harus memikirkan supaya kita nggak sakit, dan kalau kita nggak tahu gitu ya, saya sakit apa enggak ya, saya udah tertular apa enggak ya, setidaknya kita harus menjaga jangan sampai kita menulari orang lain atau meningkatkan resiko pada orang lain. Itu yang di sebelah. Nah, yang di sebelah kiri kita diminta untuk selalu cuci tangan ya. Jadi ini personal hygiene. Personal hygiene yang utama adalah cuci tangan. Kapan gitu ya, dengan apa ya? Jadi cuci tangan itu yang pertama adalah dengan menggunakan air dan sabun ya. Air dan sabun minimal 20 detik. Kemudian kalau misalkan tangan kita itu masih terlihat bersih gitu ya, masih boleh tuh kita menggunakan hand rub yang berbasis alkohol gitu ya, hand sanitizer, itu masih boleh. Tapi kalau tangan kita sudah terlihat memang ada kotor dan sebagainya, kita memang harus cucinya pakai air dan sabun. Kapan aja? Nah ini, habis batuk nih, atau bersin atau buang ingus, jadi atau serut gitu ya. Nah itu kita harus cuci tangan gitu, jangan mentang-mentang ya ini kan ingus saya, batuk saya gitu ya, enggak. Tapi habis kita batuk tutup begini, terus kemudian kita pegang meja, kita pegang handle pintu, kita bisa nularin orang lain gitu ya. Jadi kita harus cuci tangan pada kondisi ini. Pada saat kita sedang merawat orang yang sakit, itu harus rajin cuci tangan. Sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. Sebelum makan ini wajib banget gitu ya, cuci tangan. Kemudian after toilet use nih. Jadi habis dari toilet ya, biasanya nih area-area rentan ya di toilet tuh, misalkan pegangan pintu toilet. Kemudian yang untuk ngeflushnya tuh, knopnya. Terus kemudian juga sprayernya. Kemudian juga wastafel yang di toilet itu adalah tempat-tempat yang rentan tercemar dengan kuman. Jadi kita harus membersihkan tangan kita setelah bersentuhan. Itu ya. Kalau ada yang penyayang binatang nih, ya saya memelihara binatang gitu ya, ada burung misalkan, ada anjing, ada kucing, ya setiap kali kita habis megang-megang binatang kita, habis ngasih makan atau membersihkan kotorannya, harus cuci tangan, itu nggak boleh hendak. Seperti itu. Ini ada di sebelah kiri. Nah yang di sebelah kanan gimana nih? Protect other from getting sick. Nah ini. Kadang-kadang kan kita kalau mau batuk atau mau bersin itu rasa dulu gitu ya, sesuatu yang kita masih bisa tahan. Mungkin kalau bersin sometimes gitu ya, tiba-tiba langsung haciu gitu kenceng gitu ya. Tapi mostly kita bisa tahan. Jadi kalau kita punya tisu ya, ini kebetulan saya sudah siapkan contoh tisunya. Jadi kalau kita punya tisu, langsung tutupin, gitu baru batuk, gitu atau haciu gitu ya. Terus kemudian setelah ditutup seperti ini, tisu tadi harus langsung dibuang ke dalam tempat sampah yang ada tutupnya. Kenapa? Karena kalau nggak ada tutupnya nanti dia bisa karena satu dan lain hal mungkin nanti bisa menulari orang lain karena kan tisunya terbang-terbangan ringan gitu ya. Kemudian
cuci tangan. Jadi habis buang sampah, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan hand rub. Jadi alkohol base. Terus kemudian kalau nggak punya tisu gimana? Kalau nggak punya tisu tutupinnya begini ya, pakai siku di sebelah dalam gini. Gitu, jadi tutupin hacu seperti itu ya, setidaknya muncratannya langsung jatuh ke sini, nggak muncrat ke depan gitu. Kemudian protect others juga from getting sick ya, avoid close contact. Jadi kita nih sekarang ini suka atau nggak suka, kita harus punya rasa curiga terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita termasuk dalam populasi yang beresiko, misalnya ya, misalnya iya nih, saya kayaknya udah mulai demam-demam, badan nggak enak ya, terus kemudian batuk terus nggak berhenti-berhenti gitu ya. Walaupun batuknya mungkin belum terbukti karena COVID gitu ya, kita harus mau berbesar hati untuk agak nyingkir gitu ya. Jangan terus kemudian kita malah sengaja ikutan nimbrung, ikutan datang dan sebagainya. Jangan ya. Jadi avoid close contact. Kemudian, unfortunately ya, kita masih sering sekali mendapati orang-orang yang buang ludah sembarangan gitu, sambil jalan gitu ya. Jadi kadang-kadang juga ada orang yang berdahak gitu, terus kemudian langsung diludahkan. Ini juga jangan sampai kita lakukan. Nah, kemudian kalau misalkan kita merasakan demam, batuk, sesak nafas ya, sesegera mungkin cari pertolongan. Ini ya, call your doctor, seek care immediately. Jadi kalau saya tidak salah ingat, di kita itu yang dari Kominfo call centernya 119 gitu ya, atau beberapa nomor-nomor yang lain gitu yang dapat kita hubungi untuk tanggap darurat ini. Kemudian ini yang dalam versi bahasa Indonesianya ya, pencegahan infeksi dan penularan. Ini tadi sudah ya kita jelaskan ya. Jadi tangan ini memang benar-benar nih sumber utama penularan gitu. Jadi kita mesti banget menjaga si tangan tadi. Nih kita nggak tahu kan nih tangannya bersih apa kotor, terus kemudian sebentar ngucek, sebentar ngupil, sebentar gigit-gigit kuku gitu ya misalnya, itu harus dihentikan saat ini. Karena kita nggak pernah tahu ini ada di bekas megang apa gitu ya. Mungkin juga tanpa sengaja kita menyentuh permukaan yang sudah ada droplet dari orang lain. Ini pencegahannya seperti itu. Kemudian tetaplah berada di rumah gitu ya. Jadi kita memang diminta saat ini untuk sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian ya. Kalaupun akhirnya nggak bisa terhindarkan gitu ya, kita memang tetap harus keluar, kita mesti kasih jarak sedikitnya 1 meter gitu ya. Kemudian hindari berjabat tangan, berpelukan, berciuman gitu ya. Udah deket-deketan, terus kemudian waduh udah lama nggak ketemu, pelukan cipika-cipiki gitu, saat ini sebaiknya tidak dilakukan. Kalau kemudian kita harus menangani atau berhubungan dengan pasien ini, maka gunakan masker dan rajin cuci tangan. Dan sekali lagi, kalau tadi batuk, tutup gitu ya, pakai tisu, terus kemudian atau pakai siku, lalu tisunya dibuang. Kalau punya gejala respirasi yang ringan, saya nggak ada riwayat bepergian kemana-mana gitu ya. Nah kalau sekarang ini, walaupun kita nggak punya riwayat perjalanan yang spesifik, tapi kita punya gejala respirasi yang ringan, sebaiknya tetap ada di rumah hingga kondisi membaik gitu ya. Karena tadi perjalanan penyakitnya itu bisa mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Kemudian ini tadi sudah ya, kalau gejalanya batuk, demam dan seterusnya ini cari pertolongan. Kemudian sampaikan riwayat perjalanan Anda ya. Kalau kita punya riwayat yang berat ya, aduh sekarang saya ada demam tinggi, kemudian batuknya berat. Waktu kita ngomong ke petugas kesehatan, misalkan kita harus ceritakan dengan jujur, iya saya habis dari luar negeri misalkan, atau saya habis dari kota ini gitu, saya habis kontak dengan si A, si B, si C gitu ya. Kenapa? Ini untuk kepentingannya tracing gitu, supaya orang-orang yang tadi mungkin mereka yang menulari kita, bisa jadi kita yang malah menulari mereka gitu. Jadi kita harus siapkan informasi tadi ini sebenar-benarnya. Kemudian hindari stres, rokok, alkohol ya, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, istirahat cukup dan olahraga teratur. Ini sangat dianjurkan. Nah, bagian terakhir adalah penggunaan masker.
eh, saat ini ya sepengetahuan saya setidaknya itu ada 2 jenis masker yang kita bisa gunakan sebetulnya yang proteksinya cukup efektif. Yang pertama itu masker yang masker bedah yang hijau, yang satu lagi itu masker yang putih yang N95. Tentu masih banyak masker jenis lain yang misalkan R95 atau terus kemudian yang dengan cartridge dan sebagainya. Tapi itu kan tidak umum untuk dipakai dalam seharian kita gitu. Jadi setidaknya tadi ada 2 masker. Nah, penggunaan masker bedah tidak dapat mencegah infeksi COVID-19 kalau kita tidak menyertai dengan praktek yang lain, seperti praktek hand hygiene. Pakai masker berlapis-lapis gitu ya, cuma nggak pernah cuci tangan, sebentar-sebentar ngucek, sebentar-sebentar ngupil gitu ya. Kita tetap bisa tertular dengan kondisi tadi. Sehingga, pada saat kita sudah menggunakan masker, jangan terus kemudian ngerasa aman gitu. Justru kita mesti pakai maskernya itu dengan praktek yang benar, diikuti oleh tambahan praktik-praktik lainnya. Nah, kapan kita pakai masker? Kalau kita punya gejala batuk, demam, atau mungkin ada gejala pneumonia yang lain gitu ya, sesak nafas dan sebagainya gitu. Kemudian merawat pasien atau kontak erat dengan orang yang memiliki gejala ini mesti banget pakai masker. Gimana cara menggunakan masker yang baik? Ini beberapa prinsipnya ya. Jadi, gunakan sesuai aturan pakainya. Saya misalkan bahwa ini masker ya, tapi kita tahu ini tisu kan. Nah, jadi kita anggap bahwa ini sebagai masker. Kalau ini masker hanya digunakan sekali pakai, maka gunakanlah 1 kali saja. Kenakan dan lepaskan dengan benar. Jadi perhatikan bagian depan dan belakangnya gitu ya. Jadi misalnya kalau ini masker bagian depannya hijau, bagian belakangnya biasanya putih gitu ya. Jangan dibalik-balik. Semua yang di bagian depan masangnya mesti di depan. Nah, kita pasang seperti ini, kita masih boleh menyentuh bagian depannya pada saat masker baru tadi mau kita pasang. Masukin talinya plung gitu ya, masukin talinya plung gitu seperti ini. Terus kemudian pada saat kita sudah menggunakan, jangan diturun-turunin Bapak Ibu, jangan ditaruh di sini. Jangan juga ditaruh di sini. Gitu ya. Karena kalau misalkan maskernya sudah kita gunakan katakanlah 2 jam, ya 2 jam seperti ini misalnya jalan-jalan gitu, terus kemudian kita turunin kayak gini. Semua kuman-kuman yang ada di sini itu justru malah lebih gampang masuknya karena kita hirup. Seperti itu. Jadi gunakan masker dengan benar, ya. Kalau memang ini masker harus dilepas, langsung aja buang aja gitu. Lepaskannya dari tali yang ada di telinga. Lepasin plung, sebelahnya plung, pegang talinya, terus kemudian langsung buang di tempat sampah. Yang ada tutupnya. Jadi jangan juga habis dilepas kayak begini terus kemudian dibuntel-buntel dulu, kayaknya mesti disobek-sobek dulu deh gitu ya. Nanti tangan kita terkontaminasi habis-habisan itu justru gitu ya. Dan ingat, setelah kita bersentuhan dengan bagian luar masker mesti langsung cuci tangan. Seperti itu. Oke, ini adalah beberapa reference yang dapat digunakan. Intinya informasi-informasi tadi itu akan terus berkembang dari hari ke hari, tapi prinsip-prinsip utamanya tadi sudah saya bagikan tentang bagaimana kita menjaga jarak, mencuci tangan, gitu ya, dan terus kemudian bagaimana kita memperlakukan masker, gitu. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dok atas pemaparannya. Baik, kepada rekan-rekan semuanya, ini kita mungkin akan buka termin tanya jawab ya. Tapi rules-nya adalah ini ada di sebelah kanan. Kalau kita klik menu partisipan di bawah, itu bisa dilihat di bawah, itu nanti akan terlihat raise hand. Nah, itu nanti begitu raise hand, nanti Tante Odi akan unmute mikrofonnya, ya, unmute mikrofonnya untuk dapat bertanya. Saya lihat di sini mungkin Om Sugeng sudah duluan ya tadi ya. Silahkan Om Sugeng untuk meng-unmute mikrofonnya. Sugeng Pramono, Om Sugeng Pramono, silakan. Baik, terima kasih dokter.
sangat informatif banget buat kami, khususnya saya. Karena sekarang lagi dikurung di rumah nih. Terima kasih. Jadi pertanyaan gini dok, tadi sampaikan mengenai sindrom. Sindrom itu beberapa saya cari referensi, ada beberapa yang positif terinfeksi COVID-19 ini, tapi dia tidak ada sama sekali sindrom yang disampaikan tadi dok. Dia seperti orang baik-baik saja, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada demam. Tapi dia ketika dites menunjukkan positif. Mungkin itu pertanyaannya dok. Itu seperti apa ya? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu dok ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi tadi kalau kita lihat dari datanya, perjalanan penyakitnya itu 80%-an itu masuk dalam kelompok yang perjalanan penyakitnya ringan sampai sedang. Nah, kelompok orang-orang ini adalah kelompok yang mungkin termasuk dalam apa yang kita bilang sebagai orang yang nggak ngeluh demam, orang yang nggak ngeluh batuk, sesak nafas, tapi dia sudah bisa menularkan. Ya, karena gejalanya saking ringannya tadi, Pak. Gitu. Jadi ini adalah perjalanan penyakit yang memang di satu sisi kita harus syukuri ya, karena tidak semuanya jadi penyakitnya berat, tapi di sisi lain kita jadi kurang waspada gitu kan ya, karena kita nggak sakit, nggak bergejala, terus kemudian kita santai-santai aja kemana-mana, tapi kita bisa menularkan, karena memang perjalanan penyakitnya seperti itu Pak. Ada juga kemungkinan berikutnya adalah kalau misalkan memang virusnya sudah siap untuk menular, sudah cukup jumlahnya, akan tetapi gejalanya itu belum cukup kuat untuk mengganggu yang bersangkutan gitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan tadi itu bisa terjadi, dan studi-studi mengenai patogenesis, patofisiologi dari penyakit ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Makanya kita diminta tadi ya, prinsipnya itu sebisa mungkin lah kalau misalnya nggak bisa tidak melakukan interaksi, kita nggak usah berinteraksi dengan orang gitu. Saat ini ya physical distancing ya, jadi bukan tidak berinteraksi secara sosial, tapi secara fisik kita tidak bertemu dengan langsung gitu. Oke, Om Sugeng, pertanyaannya sudah terjawab ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, bagi yang lain nanti akan disampaikan untuk apabila sudah bertanya, mikrofon langsung dimatikan kembali dan tanda resennya dimatikan kembali. Oke, selanjutnya Om Andri Setiadi, silakan. Oke Om. Dok, nama saya Andri dok. Mau ada 2 pertanyaan dari saya. Pertama adalah, benar nggak sih orang yang mempunyai golongan darah tertentu itu menjadi sangat rentan akan virus ini? Itu pertama. Dan yang kedua, terkait dengan obat-obatan yang tadi Pak Dokter sebutkan, Avigan dan Chloroquine. Suggestion-nya dari Pak Dokter sendiri bagaimana dok? Apakah misalkan kita harus membeli atau kita hanya sebagai untuk antisipasi aja dok? Bagaimana? Sekian dok, makasih. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Andri. Jadi yang pertama, yang saya jawab tentang obatnya aja dulu ya Pak. Oke. Jadi obat-obat tadi, kita tahu bahwa sampai sekarang penelitian mengenai pengobatan definitif dari COVID ini masih terus berjalan. Jadi kita belum punya satupun obat yang spesifik ngobatin itu. Nah makanya berdasarkan laporan sejumlah kasus yang diobati di luar negeri, kemudian sampai ke kita gitu ya, kita terus kemudian dari konsensus dokter-dokter itu menyebutkan ya udah deh kita coba deh pakai obat ini karena memang evidence-nya itu sementara cukup baik gitu di luar. Tapi apa yang tadi Bapak tanyakan mengenai kayak Avigan, Chloroquine dan sebagainya, ini adalah tipikal obat yang saat ini digunakannya hanya untuk treatment, hanya untuk pengobatan. Dalam pengobatan pun penggunaannya harus penggunaannya ini harus dalam pengawasan yang ketat karena berdasarkan dari pemantauan hari ke hari, waktu ke waktu terhadap pasien yang dirawat oleh dokter tadi. Nah, sampai sejauh ini tidak pernah saya temukan literatur yang menyebutkan bahwa
entah kloroquine, hidroksikloroquine gitu ya, bisa dipakai untuk pencegahan gitu. Artinya saya minumin aja dulu lah sekian waktu supaya saya nggak ketularan. Itu belum ada, Pak Andri. Jadi memang saya sangat merekomendasikan buat Bapak Ibu ya, jangan beli, terus kemudian jangan nyimpen, juga jangan mengkonsumsinya sendiri gitu tentang obat-obat tadi gitu ya. Jadi saya tidak merekomendasikan hal itu. Terus kemudian tadi satu pertanyaan lagi dari Bapak itu adalah tentang golongan darah. Golongan darah, iya. Saya belum pernah nemu literaturnya, Pak. Apakah ada kerentanan berdasarkan golongan darah tertentu, gitu ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab. Oke, nggak masalah. Terima kasih, Dok. Oke, Om Andri, terima kasih atas pertanyaannya dan dokter atas jawabannya. Om Andri, tolong turunkan tangannya. Oke, siap. Berikutnya Om Budi. Om Budi, silakan. Budi Agrikon, ini namanya Budi Agrikon. Oke. Ya, terima kasih. Nama saya Budi. Ada 2 pertanyaan, dong. Pertama, kalau tadi dokter bilang bahwa belum ada obat untuk virus ini, yang ada adalah antibodi kita. Pertanyaannya, bagaimana memperkuat antibodi kita? Terus antibodi kita ini bisa naik, bisa turun. Kapan antibodi kita naik dan kapan turun? Itu yang pertama. Yang kedua, kami pelihara kucing. Tadi dibilang bahwa kucing juga salah satu media yang bisa menularkan virus corona. Pertanyaannya, lewat apa ini? Lewat bulunya atau lewat jilatannya atau lewat apa nih? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi untuk yang pertama mengenai imunitas kita, memang benar kalau infeksinya virus itu memang kita harapkan bahwa kekebalan tubuh kita itu bisa optimal, terus kemudian bisa mengalahkan si penyerang tadi, gitu ya. Jadi saran-sarannya sebetulnya normatif Pak, gitu, istirahat cukup, hindari stres, terus kemudian juga makan dengan gizi seimbang, ya. Kemudian aktivitas-aktivitas lain seperti olahraga, ya. Itu kalau misalnya kita bisa lakukan itu tentu akan bermanfaat terhadap kebugaran tubuh kita yang dampaknya nanti meningkatkan kekebalan tubuh tadi. Nah, kemudian apa kita perlu melakukan pengecekan kesehatan terhadap kondisi-kondisi kesehatan yang mengganggu yang sudah ada sebelumnya? Ya, tentu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki masalah kesehatan tertentu sebelumnya, jadi kayak tadi itu kan ada jenis-jenis kerentanan ya, misalkan ada diabetes, ada sakit jantung dan sebagainya. Kondisi-kondisi medis ini ya itu akan mempengaruhi ketahanan tubuh kita gitu. Sehingga akibatnya apa? Mereka jadi lebih beresiko terhadap perjalanan penyakitnya ini jadi lebih berat gitu. Jadi sifatnya memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita yang tadi saya sebutkan itu secara umum. Nah, kemudian mengenai kucing. Jadi sepengetahuan saya hingga saat ini Pak, penelitiannya masih terus berkembang dan makanya tadi depan itu statementnya adalah diduga gitu ya, diduga itu karena memang dalam apa namanya penelitian yang ada sebelumnya itu tidak menyebutkan mengenai COVID-19 ya, tapi virus coronanya gitu ya. Karena kalau yang COVID-19 ini kan virusnya baru, jadi belum ada penelitian yang cukup. Tapi mengingat bahwa virus COVID ini juga bagian dari keluarganya corona, maka kita patut waspada gitu. Bahwa mungkin saja ya bisa terjadi penularan karena dia juga sifatnya zoonotik dari hewan ke manusia. Yang sudah pernah dicatat sebelumnya itu misalkan tadi kelelawar, kemudian juga unta, kemudian kucing gitu. Nah, sehingga mungkin juga yang harus dihindari itu adalah akan terkena liur, terkena kotorannya gitu, itu yang harus dijaga. Tapi terus terang mengenai yang COVID-nya sendiri memang studinya belum cukup gitu Pak. Jadi kewaspadaan tadi adalah cuci tangan gitu ya, setelah bersentuhan dengan kucing, memberi makan gitu misalkan, atau membersihkan kotorannya, cuci tangannya mesti bersih gitu Pak Budi. Oke, terima kasih Dok. Oke, terima kasih Om Budi. Selanjutnya Om Sariun, silahkan Om Sariun. Ya, terima kasih. Semangat pagi, Dokter Lim. Pagi, Pak. Pagi. Dengan Sariun dari Cirebon, Dok.
Saya ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan. Jadi yang pertama, dengan kondisi saat ini di lapangan untuk mencari hand sanitizer itu kan sudah langka nih dok. Artinya sudah susah gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi itu, kalau kita ganti dengan tisu basah, itu sejauh apa tingkat efektivitasnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kebetulan kan sangat sensitif terhadap debu tuh. Nah, biasanya kalau misalnya sholat, terus ada sajadah, itu pasti terpicu batuk. Atau ada sedikit debu, pasti batuk gitu kan. Nah, apakah itu juga bisa menjadi titik rentan terhadap virus COVID ini gitu dok? Terus bagaimana kira-kira sarannya untuk mensiasati ini? Terima kasih dok. Oke, jadi untuk yang pertama, antara hand sanitizer atau hand rub dengan tisu basah ini tidak comparable. Jadi hand sanitizer atau hand rub ini yang direkomendasikan untuk digunakan adalah yang alcohol base. Jadi yang kandungannya itu ada 70% alkohol gitu misalkan ya. Nah, terus kemudian kenapa? Karena dia memiliki sifat antiseptik gitu ya. Jadi bisa membunuh kuman ya, bakteri, virus dan seterusnya. Nah, tisu basah sepengetahuan saya ini statementnya itu paling banyak dituliskan no alkohol gitu. Jadi tidak mengandung alkohol. Jadi sangat mungkin ya, ini opini saya aja ya Pak. Sangat mungkin buat tisu basah tadi itu memang lebih cocok untuk membersihkan permukaan. Terus kemudian yang terlihat kotor gitu, mengangkat lemak-lemak itu misalkan, tapi tidak membunuh virusnya gitu. Jadi kita kalau misalnya nggak punya hand sanitizer, memang dianjurkan cuci tangan dengan air dan sabun gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada hand sanitizer tisu basah yang alcohol base, terus kemudian memang memiliki sifat antiseptik, itu bisa menggantikan gitu, karena prinsipnya adalah si alkoholnya tadi, jadi kandungannya gitu ya Pak. Kemudian yang kedua adalah saya kalau melihat perjalanan penyakitnya, contoh kayak asma gitu ya, bahwa asma ini adalah termasuk salah satu yang masuk dalam kerentanan, dan pencetus asma salah satunya juga alergi gitu ya. Mungkin orang-orang dengan alergi tertentu itu juga cukup meningkat kerentanan dibandingkan dengan orang yang tidak punya riwayat alergi pada pernafasan sebelumnya ya. Tapi ini sekali lagi hanya berdasarkan dari asumsi saya melihat perjalanan penyakitnya gitu. Tapi mengenai literaturnya sendiri, saya belum ketemu bahwa orang yang alergi akan lebih rentan terhadap COVID ini. Gitu ya. Tapi ada kemungkinan ke arah sana. Gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan memang ini kita pencegahannya itu sama, mau orang yang punya alergi atau tidak, mau orang tua atau muda, pencegahannya sama yang tadi ya. Physical distancing, cuci tangan, terus kemudian penggunaan masker yang benar kalau misalnya memang membutuhkan masker. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini Om Febru Cahyono, silakan Om Febru. Selamat siang, Dokter. Nama saya Febru dari Banjarmasin. Mau menanyakan tentang bagaimana COVID-19 ini dinyatakan sembuh. Dalam beberapa media disebutkan sekian pasien survive, sekian pasien positif, segala macam. Nah, apakah sembuh yang disebutkan di sini adalah sembuh karena antibodi yang bersangkutan sendiri, atau sembuh karena treatment dari medis? Sedangkan tadi dokter sebutkan secara empiris belum ada bukti menyebutkan kalau sudah ada obat dari COVID-19 ini, Dok. Terus apakah benar bahwa pernyataan kalau sudah pernah terkena dan survive, dia tidak akan terkena lagi? Seperti kalau kita terkena cacar air misalkan. Makasih Dr. Lim. Baik, jadi kalau saat ini memang definisi sembuhnya yang masih digunakan itu adalah kalau misalkan dari gejala klinisnya membaik, terus kemudian swab 2 kali hasilnya negatif terhadap virus. Nah, artinya kalau misalnya swabnya negatif terhadap virus, itu virusnya memang tidak ditemukan di dalam tubuh, jadi dia
sudah ditanda petik ya, dimatikan dan tidak bisa berkembang biak lagi gitu si virusnya, makanya waktu di swab hasilnya negatif. Nah, apakah orang yang sudah sembuh terus kemudian punya kekebalan ya? Ini teorinya memang diharapkan seperti itu. Tapi laporan kasus yang sekarang ini sudah ada sejumlah laporan yang menyebutkan orang-orang yang dinyatakan sembuh terhadap COVID terus kemudian ternyata positif kembali. Ini yang juga masih dalam pendalaman dari para ahli yang mendalami tentang hal ini gitu. Jadi penelitiannya masih ongoing dengan sebab-sebab kenapa-kenapanya itu juga masih mereka teliti lebih lanjut gitu ya. Mungkin kira-kira begitu Pak Feb. Oke, terima kasih. Selanjutnya Om Denny Hermanto, silakan. Oke dok, saya Denny mau bertanya. Jadi gini dok, saya ini sakit dari tanggal 19 sampai tanggal 21. Sakit yang saya rasakan ini demam, turun naik. Nah, sakit ini terjadi ketika saya pulang dari Bekasi, kunjungan kios. Nah, setelah saya masuk klinik, terus saya dirawat inap, otomatis darah saya itu diambil untuk dicek lab. Nah, apakah virus ini bisa terdeteksi oleh cek lab atau gimana dok? Itu pertanyaan saya karena yang saya takutkan ini kan saya jadi bertanya apakah saya ini terjangkit virus itu gitu kan? Karena yang saya rasakan ini mulai ada batuk-batuk gitu kan, batuk-batuk kecil lah istilahnya gitu. Nah mungkin pertanyaan saya lebih mengarah ke sana dok. Terima kasih. Oke, baik Pak Denny. Jadi pemeriksaan darah yang dilakukan kalau sekarang ini baru mulainya adalah pemeriksaan rapid yang untuk COVID itu bisa lewat darah ya, yang pemeriksaan antibodinya. Tapi kalau yang Pak Denny lakukan, saya nggak tahu apakah itu mengandung pemeriksaan tersebut atau tidak. Jadi sepengetahuan saya saat ini jenis pemeriksaan yang untuk mendiagnosis terhadap COVID itu tadi yang swab lewat apusan, swab di orofaring nasofaring. Kemudian yang kedua yang rapid test yang baru dijalankan oleh pemerintah sekarang. Nah, saya tidak tahu apakah dalam sampel darah yang kemarin Pak Denny lakukan itu memang dicentang untuk melakukan pemeriksaan tadi. Tapi Pak Denny nanti bisa menanyakan either ke klinik atau ke tempat perawatan yang kemarin apa-apa saja yang diperiksa, terus kemudian juga hasilnya seperti apa gitu. Jadi bisa minta penjelasan dari situ. Nah untuk saran sendiri juga untuk Pak Denny, kalau saat ini sudah ada di rumah mengisolasi diri itu jauh lebih baik saat ini. Kalau mencurigai diri sendiri seperti itu ya. Gitu. Iya dok. Oke. Thank you dok. Oke, selanjutnya Tante Lia Irmayani ya. Tante Lia Irmayani silakan. Setelah ini Om Wijaya silakan. Siang dok. Ya Bu. Ya, dok, aku tuh sering banget dengar kabar katanya gini, kalau misalnya memang kita itu udah, saya nggak tahu kena corona atau enggak ya, tapi kalau gejalanya udah demam, batuk gitu, sebetulnya nggak perlu ke rumah sakit. Selama kita masih bisa tahan, ya udah kurung diri aja di dalam kamar, nggak keluar kemana-mana. Selama kita masih tahan, ya udah dilewatinnya, nggak perlu ke rumah sakit. Bener nggak sih kayak gitu? Thank you dok. Jadi tidak semua kasus, baik yang dicurigai COVID maupun pada akhirnya terbukti bukan COVID gitu ya, itu waktu nyampe di rumah sakit dia harus dirawat inap dan diobservasi gitu. Nah ini baliknya ke ceritaan tadi bahwa 80% itu orang gejalanya ringan sampai sedang. Nah sometimes
kita bisa mengenali gejala kita nih, ya saya batuk-batuk nih gitu ya, atau saya demam tapi demamnya kok cuma 37,5, 376, minum obat turun gitu misalkan. Dalam kondisi seperti ini, memang kita di apa namanya, kalau masih tahan ya, kalau masih tahan tidak ada kelainan-kelainan atau keluhan yang memberat ya, sesak nafas, nggak bisa bernafas, batuknya nggak berhenti-berhenti, demam tiba-tiba tinggi, itu kita bisa observasi mandiri di rumah gitu sambil mengenali gejala yang kita alami saat ini. Karena DD-nya kan banyak tuh, misalkan flu biasa juga bisa kayak begitu sekarang ini. Terus kemudian batuk pilek gitu ya, yang radang tenggorokan pun juga memungkinkan seperti itu. Tapi kewaspadaan, ya kewaspadaan mengenai kemungkinan terinfeksi terhadap COVID ini tidak boleh kita singkirkan walaupun kita mengisolasi diri secara mandiri seperti itu. Jadi dalam kondisi ini memang sangat mungkin kita perlu melakukan aktivitas tadi itu, Bu Lia. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih, Telia. Berikutnya Om Wijaya dari pabrik, silahkan. Oh iya, makasih Om Ahmad. Selamat siang, Dok. Belakangan cukup santer ya informasi pemerintah ingin melakukan rapid test, Om ya. Maaf, Pak Dokter ya. Sepaham saya itu kan diperiksa melalui darah ya. Nah, bukankah butuh waktu ya mulai dari orang ini terinfeksi sampai dengan di darahnya mengandung di plasma darahnya mengandung virus gitu loh. Pertanyaan saya adalah, manakala di dalam plasma darahnya ini belum mengandung virus, sementara dia sudah terinfeksi karena waktunya masih pendek gitu kan, bagaimana dengan keabsahan hasil rapid test itu ya, Dok ya? Atau mungkin dokter bisa menjelaskan mekanisme apa ya, bagaimana dia bisa dinyatakan positif dari rapid test itu? Makasih, Dok. Ya, oke. Terima kasih. Jadi saya mengutip aja ya, saya mengutip dari penjelasan yang apa namanya, mudah-mudahan kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi yang diperiksa sekarang ini adalah antibody ya, antibody atau kekebalan yang muncul akibat adanya virus yang masuk. Nah, benar bahwa dia butuh waktu tertentu sebelum antibody tadi muncul. Sehingga apa? Sehingga kalau misal kita lakukan screening pada saat antibody tadi belum muncul, kita bisa dapatkan hasilnya negatif, benar gitu. Tapi hasil negatif tadi tidak dapat kita maknai sebagai benar-benar orangnya tidak terinfeksi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tetap perlu dilakukan pemantauan gitu. Nah, kalau gitu ngapain diperiksa gitu? Nah, jadi prinsipnya adalah kita mempercepat penemuan kasus gitu ya, karena dengan pemeriksaan rapid ini kita dapatkan hasilnya mungkin dalam hitungan jam, sementara kalau dengan pemeriksaan yang sekarang ini untuk konfirmasi PCR dan sequencing itu kita bisa butuh waktu 2, 3, atau 4 hari gitu. Jadi yang kita harapkan memang kalau orangnya negatif, terus kemudian dia tanda petik punya resiko yang sudah teridentifikasi, misalnya saya harus bepergian ke daerah yang beresiko tinggi, atau saya habis kontak dengan orang yang ini gitu ya, lalu sekarang hasilnya masih negatif ini, setidaknya ya kita masih punya dua pilihan, apakah memang benar-benar negatif atau antibodinya belum muncul. Tapi kalau misalkan sudah positif, ini mempercepat penemuan kasus yang ini jangan sampai ditungguin bergejala, langsung swab aja gitu kira-kira. Jadi arahnya lebih ke sana, Pak Subiantoro. Baik, terima kasih banyak, Dok. Ini kita punya waktu sekitar paling banyak mungkin 20 menit lagi. Kita batasi 3-4 penanya lagi. Silakan yang akan bertanya memberikan tanda terlebih dahulu, atau langsung membuka mikrofonnya dan langsung menyebutkan namanya.
Silakan yang masih mau bertanya dari daerah mungkin yang belum jelas, atau dari pabrik, personel pabrik yang ingin lebih jelas lagi, silakan. Oke, Om Lukman Banjarmasin mungkin mau bertanya, silakan. Oh ya, selamat siang dok. Halo. Silakan lanjut. Oke, gini, penularan COVID-19 ini saya dengar kan kebanyakan kayak dari uang, terus dari kayak gagang pintu atau semacam alat-alat lah. Bagaimana kalau dari segi makanan dok? Seperti ya makanan lah, ya, makanan umum lah istilahnya kayak gitu. Di warung-warung atau di restoran, apakah kemungkinan bisa seperti itu? Oke. Ya. Oke, baik. Jadi kalau tentang penularan yang sumbernya dari makanan, ini terus terang saya belum pernah membaca laporannya, ya. Tapi tadi dari uang, dari benda dan sebagainya, kenapa kita nggak boleh menyentuh mulut, nggak boleh menyentuh hidung, mata dan sebagainya? Karena itu memang salah satu entry point, gitu ya. Pada mukosa yang tidak intak, gitu dia bisa masuk si virusnya tadi. Tapi kalau apakah sumbernya itu dari makanan, ini saya jujur belum pernah membaca literaturnya, Mas Lukman. Seperti itu. Tapi kita selalu waspada boleh kan? Mas Ruin, tanya. Sebentar. Om Lukman, mungkin sedikit ditambahkan, sumbernya dari makanan mungkin tidak, tapi makanan yang terkontaminasi droplet yang sudah terinfeksi itu mungkin. Jadi intinya mungkin lebih ke social distancing lagi ya. Om Lukman. Oke, ini. Oke, Om Lukman. Oke. Ya, tanya Om. Sebentar Om, sebentar. Oke, ini Om Robinson deh, Om Robinson. Ya Om. Habis ini Bu Yanti. Ya, selamat sore Pak Dokter. Ya, sore. Jadi gini Pak Dokter, setelah melihat dari penjelasan Pak Dokter tadi, untuk salah satu pencegahannya adalah dengan menggunakan masker. Terus ada lagi hand sanitizer. Terus ada lagi dengan alkohol itu ya Pak Dokter ya. Nah yang jadi masalahnya ini Dokter, ketersediaan barang ini nggak ada. Jadi alternatifnya apa kira-kira Pak Dokter? Mungkin itu aja Pak Dokter, makasih. Oke. Iya. Iya, makasih Pak. Jadi kalau Bapak tanya ke saya, kenapa barangnya nggak tersedia, saya nggak bisa jawab. Kapan barangnya tersedia, saya juga nggak bisa jawab. Tapi kalau bagaimana dengan ketiadaan barang-barang tadi itu kita dapat mencegah, jawabannya sama. Jadi yang pertama tadi, kita batasi kegiatan kita nih. Jadi sebisa mungkin ya kita menghindar dari keramaian, kerumunan, aktivitas seperti itu. Itu pertama. Kita akan terhindar dari menularkan dan tertulari. Kemudian yang kedua, cuci tangannya nggak harus dengan hand sanitizer, tapi bisa dengan air dan sabun, gitu. Terus kemudian yang ketiga, masker. Masker nggak harus selalu digunakan kalau misalnya kita hidup dalam kesendirian, gitu kan. Jadi pada saat kita nggak perlu masker. Gitu kira-kira. Oke Dokter. Ya, terima kasih Dokter. Oke. Ahmad sama Renda mau tanya sedikit. Sebentar. Setelah Bu Yanti ya. Setelah ini ada Bu Yanti dulu. Bu Yanti silakan. Oke, selamat siang Dok. Ya, selamat siang. Saya Yanti. Mau tanya sedikit nih Om. Dok. Ini Dok, kan kita tahu bahwa di mana? Di China itu yang pertama kali terjangkit, dan kita tahu semua itu sampai puluhan ribu korbannya. Dan dalam waktu 2 bulan, saat ini kita tahu di berita bahwa mereka sudah terbebas nih dari corona, dari COVID-19. Nah, apakah virus COVID-19 ini ada masa hidupnya tertentu? Maksudnya, 2 bulan dia akan wabahnya hilang sendiri gitu, atau gimana Dok? Kok tiba-tiba di
China mungkin ya karena sudah dikendalikan dengan berbagai macam pencegahan seperti lockdown ataupun social distance itu, sehingga waktunya hanya 2 bulan terus tiba-tiba hilang sendiri dan sekarang mereka bebas keluar tanpa ada social distance dan lain-lain gitu, Dok. Gimana? Ya. Kalau mengenai kondisi ini akan berakhirnya kapan, ini kita semua masih bertanya-tanya ya, Bu. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang, terus kemudian juga perjalanan penyakitnya gitu, tentu ini jadi harapan kita semua bahwa makin cepat makin baik tentunya gitu ya. Kita semua pengennya masalah ini segera berakhir. Nah, virusnya tadi itu yang kejadian di Cina, mereka melakukan upaya-upaya yang menurut informasi yang ada gitu, berita-berita misalkan dari WHO dan sebagainya, itu memang mereka melakukan beberapa measures. Artinya measure itu beberapa upaya yang dilakukan. Jadi selama kasus yang sudah ada tertangani, jadi kan prinsipnya gini ya, selama kasus yang ada itu tertangani dengan baik dan tidak ada penambahan kasus baru, maka kita bisa menunggu sampai semua kasus-kasus yang positif tadi sembuh dan terus kemudian there's no new case gitu. Cuma kan bahasanya nggak sesimpel itu gitu ya, dan saya sendiri juga nggak tahu bagaimana mereka melakukan itu semua gitu di China gitu ya. Nah, sekarang ini dengan melakukan beberapa kegiatan pembatasan, interaksi fisik gitu ya dari satu individu ke individu lain, terus kemudian dengan kampanye yang kita bisa lakukan tadi misalnya kayak cuci tangan dan sebagainya, itu kita turut berpartisipasi untuk mempercepat berlangsungnya proses ini gitu. Jadi sekecil apapun kontribusi kita, maka itu akan bermanfaat, akan berdampak terhadap makin panjang atau makin pendeknya pandemi ini berlangsung di Indonesia. Gitu. Jadi bukan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi kita sejauh ini kita belum tahu bagaimana kondisinya ke depan. Gitu, Bu. Oke. Jadi misalnya kalau semakin menurun atau korbannya semakin tidak bertambah, itu menandakan bahwa penyebaran si COVID ini atau masa hidupnya itu sudah mulai ini ya, istilahnya mulai berkurang gitu ya, Dok. Kalau masa hidup virusnya ini selama dia masih ada di sel yang hidup, dia masih bisa berkembang biak, Bu. Dia masih bisa bereplikasi dan masih bisa menularkan ke yang lain. Nah, jadi tadi kalau misalkan kita mencari kasus baru tapi sudah nggak pernah ketemu lagi kasusnya, nah itu berarti sudah tidak ada penularan gitu. Stop ya. Jadi kira-kira gampangnya kayak gitu, walaupun dalam kenyataannya tidak segampang itu ya, Bu. Tapi kan teorinya gitu, yang sakit diobatin terus kemudian nggak nularin, kasus barunya nggak ketemu, ya berarti udah berhenti gitu, kita berhasil localize. Iya. Mudah-mudahan yang sudah dilakukan oleh Indonesia ini berhasil mempercepat wabah itu berhenti gitu ya, Dok ya. Amin. Betul. Insya Allah. Ya, jadi butuh banget terima kasih dari kita. Ya, baik. Oke, sebelum dilanjutkan saya ingin memberikan ini dulu informasi. Karena waktu terbatas, saya batasi yang berikutnya adalah pertanyaan dari Samarinda, kemudian dari Om Wijaya, dan kemudian Om Sofyan. Kita batasi sampai situ. Oke, silakan dari Samarinda, silakan. Tadi yang akan bertanya dari Samarinda, silakan. Baik, terima kasih. Siang, Pak Dokter. Ya, siang. Dengan siapa, Om? Kebetulan saya Hadi Maskun nama. Kebetulan juga sebagai RT, jabatan sama kayak Pak Kasirin, menjabat RT juga. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau kita mau buat hand sanitizer untuk buat sendiri gitu, Dokter? Karena di warga itu secara pendidikan tidak semuanya mengerti tentang hal ini, terus cara pencegahan ini juga cenderung susah. Jadi kalau misalkan anggaplah warga itu dari sisi ekonomi anggap berkurang, jadi setidaknya kalau kita bisa buat sendiri bisa kita kasihkan gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau berusaha untuk buat sendiri hand sanitizer? Terima kasih, Dokter. Iya, kalau saya
nggak hafal cara membuatnya Pak, tapi dalam banyak grup WA edaran-edaran itu ya bagaimana cara membuat ini dan sebagainya itu sudah banyak beredar. Dan saya juga mohon maaf saya nggak bisa memberikan informasi apakah edaran tersebut valid apa enggak gitu ya. Itu jawaban saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang pada akhirnya kondisi memaksa kita untuk membuat secara pribadi gitu hand sanitizer untuk rame-rame dan sebagainya, mohon untuk mempergunakan literatur yang valid, yang benar atau dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan ikuti cara pembuatannya dengan baik, gitu. Jadi mohon maaf ya Pak kalau jawabannya nggak memuaskan karena saya nggak menguasai sebetulnya tentang itu. Oke, baik, makasih dokter ya. Selanjutnya Om Wijaya kembali silakan. Ya, baik, terima kasih. Mau tanya lagi nih Pak Dokter. Sebenarnya nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, terkait tadi hand sanitizer atau mungkin desinfektan. Pertanyaan saya, virus itu kan sebetulnya dia butuh lingkungan yang cocok buat dia supaya dia bisa tumbuh subur gitu kan. Pasti ada lingkungan yang bisa menyebabkan dia tidak bisa tumbuh subur gitu kan. Salah satunya seperti saya baca adalah lingkungan yang suasananya asam atau pH-nya sangat di bawah 7, pH rendah lah. Nah, mungkin perlu pemahaman sekali lagi nih dok, atau dijelaskan gitu kan. Lingkungan yang seperti apa yang bisa membuat virus ini kalaupun ada umurnya nggak panjang gitu dok, kira-kira begitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu dok. Oke. Jadi tanpa tanda petik ya Pak ya, tanda petik. Tanpa kita kondisikan pun sebetulnya dia tidak akan bisa bertahan cukup lama gitu di luar sel yang hidup gitu ya. Itu tadi prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah dalam kondisi sekarang ini di mana penyebaran virusnya itu demikian masif, kita memang diminta untuk melakukan upaya-upaya pembersihan. Nah, jadi upaya pembersihan tadi itu bisa dengan membersihkan permukaan dengan air sabun tadi misalkan ya, dengan lap dulu, terus kemudian juga ada yang menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan tadi ini sifatnya memang ada yang pH-nya itu lebih rendah gitu. Ada juga yang menggunakan alcohol base seperti itu. Tapi ini sekali lagi penyemprotannya itu pada lingkungan gitu ya. Jadi bisa pada peralatan, bisa pada dinding, pada karpet, pada meja kerja dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk mempercepat tanda petik kematian dari mikroorganisme yang ada di sana. Jadi so far yang saya ketahui itu yang kita bisa lakukan. Terima kasih banyak dok. Oke, selanjutnya ini last question ya dari Om Sofyan, silahkan dari IT. Ya, selamat sore Pak Dok. Sore. Saya kan tinggal di Bogor ya. Telah kita ketahui kan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi adalah utamanya ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah itu sudah menyebar lewat udara? Terus yang kedua, kalaupun kita keluar nih, mau itu se-ekstrim apa sih untuk keluar gitu? Soalnya kan ini udah seminggu juga ya, mulai stres juga. Apakah boleh lari pagi gitu atau senam atau ke pasar membeli mie ayam gitu? Apa itu boleh Bang? Terima kasih. Oke, ya baik. Jadi mengenai apakah COVID ini menyebar lewat airborne atau tidak, ya dalam beberapa hari terakhir ini memang ada informasi-informasi ya dari termasuk kalau saya nggak salah dari WHO ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa ini masih ongoing, gitu ya. Studinya ini masih belum finish. Jadi ada yang menyebutkan bahwa dia bisa suspended up to 3 jam loh di udara, gitu misalkan ya. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa wah ini belum proof, belum kayak kuman-kuman yang lain yang kita bisa sebabkan sebagai airborne. Tapi dalam kondisi ini kita diminta untuk waspada bahwa kita tidak boleh menafikan bahwa hal tersebut mungkin terjadi, gitu. Jadi makanya kita lebih baik prepare for the worst. Jadi walaupun belum confirm 100% gitu, tapi sebaiknya kita waspada. Nah, terus kemudian apa artinya kita nggak boleh keluar gitu ya? Nah, sekali lagi
pembatasan kita melakukan physical distancing dengan lingkungan sekitar gitu ya, dengan individu-individu lain ini dalam konteks untuk mengurangi interaksi, penularan dan sebagainya. Kalau mau beli makanan, mau jajan bahan baku itu buat kita ya, belanja ke pasar masih boleh apa enggak sih? Boleh Pak saat ini gitu ya. Jadi hal tersebut masih diperbolehkan tapi dengan penuh kewaspadaan yang tadi. Jadi kalau udah jelas gitu misalnya mau beli ayam, waduh yang ngantri 10 semuanya pada kerubutan gitu misalnya, kita jangan ikutan berkerubut di situ gitu ya, tapi kita berikan jarak gitu. Bahkan di beberapa tempat gitu, termasuk yang saya datengin kemarin itu juga di minimarket gitu, mereka juga ngantrinya sekarang sudah semeteran gitu, udah dikasih tanda gitu. Jadi intinya tetap boleh, tapi kita batasi. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya mendesak itu ya mau nggak mau gitu, masa kita nggak keluar sama sekali gitu ya. Tapi dengan kewaspadaan yang tadi, selalu ingat kebersihan tangan, terus kemudian juga jangan habis megang uang, belanja dan sebagainya, kucek-kucek mata, ngupil, gigit-gigit kuku gitu misalnya, itu yang harus sangat kita hindari. Gitu Pak Sofyan. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, kita tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan. Sedikit mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kasus COVID ini memang status baru ya, pandemik baru yang semuanya juga kita sama-sama para ahli juga mempelajari. Jadi wajar memang ada kekhawatiran dari kita semua terkait hal ini. Namun yang bisa kita simpulkan bahwa semuanya ini masih bisa kita hindari dengan cara-cara tertentu, khususnya social distancing ya, mungkin physical distancing tepatnya, karena kalau sosial tetap kita berhubungan sosial, tapi secara fisik kita harus menjaga jarak. Seperti protokol-protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah maupun badan-badan yang berwenang ataupun dari perusahaan sendiri sudah dikeluarkan protokolnya bahwa kita harus berupaya menjaga jarak apabila di tempat-tempat umum atau di tempat lokasi kerja. Dan yang paling penting sebenarnya adalah hygiene personal ya, cuci tangan. Cuci tangan itu adalah hal yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap berkegiatan apapun itu yang harus kita lakukan, cuci tangan dengan sabun. Hand sanitizer hanya sebagai alternatif, dan sabun itulah yang modal kita sebenarnya, air dan sabun. Jadi seperti itu Dok, mungkin yang bisa kita simpulkan. Terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan untuk memberikan pengetahuan kepada kami, sharing materinya kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menyerap informasi ini dengan baik, dan kami juga bisa menularkan informasi ini kepada rekan-rekan lain dan keluarga kami di lokasi masing-masing. Sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan hal ini berguna bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID ini. Dan sekali lagi diingatkan bahwa tetap jaga jarak, social distancing dengan optimal, dan jangan lupa berdoa. Ikhtiar kita dilengkapi dengan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian kegiatan hari ini saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu ya. Bye. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Udah bisa live? Amsruin, udah bisa live? Sudah Om. Sudah, silakan Om. Oke, thank you. Kenapa? Enggak ada. Udah ya, saya end meetingnya ya. Nanti pertanyaannya Pak Febru, coba saya follow up. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Agrikon. Sama-sama. Sehat selalu. Mbak Claudia. Om Febru. Ya. Om Febru. Ini kan ada rekamannya ya? Iya, ada. Bisa di-sharing nggak ya kalau nggak terlalu besar? Ya, nanti kami pastikan dulu ya Pak. Nanti di-share kok.
Ini kan juga ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan Bapak juga saya coba follow up ke pihak Prodianya ya. Oke, siap. Salah. Ini benar nggak sih Pak Febru? Benar kan? Pak Febru itu yang nanya. Pak Febru, Iya. ini diskusi internal dulu aja kita ini mengenai jemur matahari ya. Sebenarnya itu bukan untuk membunuh virusnya, tapi untuk membantu meningkatkan imunitas kita. Jadi efektifnya sih berjemur itu sekitar pukul 10 pagi kalau mau berjemur, karena itu membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh. Jadi itu yang disyaratkan. Kalau berjemur itu bukan untuk membunuh virusnya dalam tubuh, tapi untuk membantu kita meningkatkan imunitas kita. Itu fungsinya. Terima kasih Pak. Jangan berjemur tengah hari ya, angus nanti. sekalian biar langsing. Pukul 10 sekitar 15 menit cukup kok. Ya, makasih. Ya. Oke, saya pamit. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.